Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpeka Wardana dari kelas 01 SMJM 013, ruangan 307, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas akhir semester dari bahasa Indonesia. Yang isi tugasnya adalah pendapat kalian tentang perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Dan sebelum itu, saya akan membacakan sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia sebelum saya menjawab pertanyaan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi yang terletak di Palembang, Talangtuo. Berangka tahun 684 Masehi, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Yixing, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Konluen yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud Konluen adalah bahasa perhubungan lingua di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Menjawab tentang pertanyaan apakah pendapat Anda mengenai perkembangan bahasa Indonesia saat ini adalah, menurut saya bahasa Indonesia saat ini berkembang pesat daripada zaman dahulu, terutama di daerah-daerah yang memang bahasa sehari-harinya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Contoh, di Jawa, di sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru menggunakan bahasa Indonesia sebagai media penyampaian pembelajaran. Bahkan di daerah-daerah pelosok pun juga
sudah mengenal bahasa Indonesia dari media koran, radio, atau televisi, tetapi ada beberapa hal yang dapat merusak perkembangan bahasa Indonesia, seperti percampuran bahasa. Contoh, bahasa Indonesia dengan bahasa asing, bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia dengan bahasa ciptaan anak remaja zaman sekarang, atau sering disebut bahasa alay. Hal ini kurang adanya kesadaran bahwa bahasa-bahasa yang tidak baik tersebut dapat merusak kefaedahan bahasa Indonesia. Tetapi kita sebagai warga yang baik harusnya bisa membedakan mana bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mana yang tidak baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.